Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Sabtu 23 Desember 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasal 146 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dalam bahasa Batak Tuba, pasal 140 ayat 2. Pujioku majahuba saliling au mangulu, sayed dehonokku dude batakku, saliling adong dopeau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, penulis Mazmur adalah seorang yang menyadari kebaikan Allah di sepanjang kehidupannya. Ia mengecap keselamatan yang datang dari Tuhan, bukan dari dunia atau manusia. Keselamatan dari Tuhan itu abadi dan sejati, dan dekat dengan orang-orang yang diperlakukan tidak adil, yang diperas, terkurung, dan lemah. Tuhan mengasihi orang-orang benar, tulis pemazmur di pasal 146 ayat 8. Oleh karena itu, pemazmur hendak memuliakan Tuhan selama hidupnya, percaya dan setia hanya kepada Dia saja. Inilah pujian dan kesaksian dari pemazmur yang berisikan komitmen untuk memuji Tuhan dengan segenap hati dan berjanji untuk memuliakan Tuhan selama dia hidup. Tiada hidup yang lebih berarti daripada hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan pencipta segala sesuatu dan Tuhan Juru Selamat kita. Karena itu mari seperti pemazmur berkomitmen untuk memuliakan Tuhan selama kita hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita tentang 4 kebenaran dalam memuliakan Tuhan. Pertama, memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita adalah terang dunia. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, sehingga melalui perbuatan baik yang kita lakukan, kita menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Galatia 6 ayat 10. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya tubuh kita adalah milik Tuhan Yesus, dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dengan tubuh kita dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena itu jagalah tubuh kita supaya jangan dipakai untuk berbuat dosa dengan hidup dalam kecemaran, kekotoran, dan kenajisan. Tetapi muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Yang ketiga, memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita.
atau melalui perkataan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Janganlah kiranya ada perkataan yang kotor keluar dari bibir mulut kita, tetapi pakailah bibir dan mulut kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Kita tidak boleh memakai bibir, lidah, dan mulut kita untuk memuji Tuhan, dan juga dipakai untuk mengutuk manusia, serta mengeluarkan kata-kata yang kotor. Agar hidup kita diberkati, bibir, lidah, dan mulut hanya boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus semakin dibesarkan. Keempat, memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Kita pun diajak dapat memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita dan harta kita. Saat kita memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kita tidak akan kekurangan, tetapi malahan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Hidup kita akan diberkati, diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memasuki perayaan Natal dan merayakan kasih Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi keselamatan dan kehidupan kita. Biarlah semuanya itu mendorong kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan selama kita hidup. Selamat Hari Natal. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, betapa indahnya pekerjaan tangan-Mu, dan betapa agungnya jalan-jalan-Mu, betapa menakjubkan kasih karunia-Mu, dan betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih karena kami adalah anak-anak-Mu dan hasil karya tangan-Mu. Tuntun dan ajarlah kami agar setiap perbuatan, tindakan, dan persekutuan kami untuk menyaksikan dan menyanyikan kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami. Kami mau selalu memuliakan-Mu, tidak hanya dengan ucapan bibir kami saja, tetapi lewat apapun yang kami kerjakan dan segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Salam, salam sehat, selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.